Oke, baik. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Hari ini kita masuk di pertemuan ketiga dengan topik pertemuan ketiga adalah identifier, komentar, dan tipe data. Jadi ini nanti akan kita pelajari, kita akan bahas bagaimana penggunaannya pada pemrograman C++. Saya harap semuanya masih stay, masih bisa mengikuti. Dan nanti jika ada yang ingin ditanyakan, jangan lupa langsung raise hand atau open mic. Seperti itu ya. Saya harap semuanya hari ini selalu dalam kondisi sehat. Baik. Nah, sebagai lanjutan dari apa yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu, yaitu bagaimana cara memulai proyek baru dan menulis kode program pada struktur C++. Nah, sekarang kita akan masuk untuk mengenal yang namanya identifier, jenis-jenis identifier itu apa, dan juga kita nanti akan mengenal yang namanya komentar, sehingga bisa kita gunakan untuk hal-hal yang penting di setiap baris program. Kemudian nanti kita akan mengenal dan menggunakan yang namanya jenis-jenis tipe data pada C++. Jadi ini capaian topik pembelajaran kita di pertemuan ketiga. Baik. Nah, saya awali dari pendahuluan ya. Dalam setiap pemrograman kita tidak terlepas dari penggunaan yang namanya tipe data. Lihat ya. Dan pengenal atau pengidentifikasi disebut dengan identifier. Jadi kalau ada tipe data harus ada identifiernya. Nah, bentuk identifier yang akan kita bahas nanti itu salah satunya adalah variabel. Sebagai contoh, untuk program yang menampilkan sebuah teks dan bilangan, misalnya lihat pada program di bawah ini, ya. Cout, saya belajar C++. Cout 10 tambah 7, ya. Nah, kemarin kan kita sudah melakukan hal ini ya dengan menggunakan cout dan NDL untuk menulis bagaimana supaya bagaimana supaya statement atau pernyataan ini bisa tampil di layar ketika sudah di-compile. Nah, hasil dari compile atau hasil dari running eksekusi dari program ini maka akan muncul di layar seperti ini. Saya belajar C++ ya. 10 tambah 7, 17. Nah, ini kan secara output. Statement atau pernyataan yang ditulis secara output. Ya, makanya menggunakan yang namanya cout. Statement cout di atas berfungsi untuk menampilkan keluaran. Ingat. Jadi kalau kita menuliskan di sini ada yang namanya cout, itu artinya adalah untuk menampilkan keluaran atau output ke layar monitor seperti ini. Statement ini hanya akan dikenali jika kita mendaftarkan library IOStream. Nah ini, file header ya. Di file header ini ada yang namanya library-nya IOStream yang tersimpan dalam namespace std. Nah, kemarin saya sampaikan using namespace std ini adalah untuk membuat simpel penggunaan apa? Cout gitu ya. Nah, jadi kita tidak perlu menuliskan lagi yang namanya std double colon cout. Nah, kayak gitu ya. Kemudian fungsi NDL ini juga sudah kita bahas di minggu yang lalu, yaitu adalah bagaimana supaya bisa berpindah ke baris baru. Nah, kemudian kita lanjut. Jadi apa itu yang dimaksud dengan identifier? Nah, identifier merupakan suatu pengenal atau pengidentifikasi yang kita deklarasikan agar compiler dapat mengenalinya. Jadi contoh identifier itu apa? Identifier itu bisa berupa yang namanya variabel. Apa itu variabel? Di next slide akan kita bahas. Ya. Jadi pelan-pelan diikutin dulu. Nah, contoh dari identifier ada yang namanya variabel, konstanta, ada function atau fungsi, ada class, dan juga ada yang namanya template maupun namespace. Identifier yang berfungsi sebagai variabel dan konstanta berfungsi untuk menampung sebuah nilai. Ingat. Jadi identifier nanti dalam bentuk variabel
maupun konstanta itu fungsinya adalah untuk menampung sebuah nilai yang digunakan dalam program. Nah, nilai ini nanti supaya bisa ditampung di dalam variabel maupun konstanta harus dibarengin dengan yang namanya tipe data. Nah, jadi kalau ada variabel, ada konstanta, tipe data juga harus ada. Supaya apa? Supaya bisa menampung nilai, baik dalam bentuk bilangan bulat, baik dalam bentuk pecahan, atau bilangan real, maupun dalam bentuk yang namanya logika. Ya, nah itu adalah pengertian dari yang namanya identifier. Jadi variabel itu, konstanta itu adalah salah satu bagian dari yang namanya identifier. Ya, misalnya untuk memasukkan dan menampilkan nilai, lihat ya. Nah di sini ada yang namanya char, kata, integer, angka, cout. Ini sebenarnya algoritmanya, ya. Ini kamusnya. Ini kamus yang akan kita gunakan. Ini adalah algoritmanya. Cout, masukkan sebuah kata, in, kata. Cout, masukkan sebuah angka, in, angka. Cout, kata, cout, angka. Oke. Nah, statement yang dua ini masukkan ini adalah sebagai yang namanya input. Inputnya ketika di eksekusi, maka di layar akan muncul seperti ini. Masukkan sebuah kata. Nah, masukkan sebuah kata, ini kan pernyataan atau statement. Nah, in, kata. Nah, kata di sini adalah variabel atau identifier yang ada di kamus ini. Kita buatkan. Nah, sehingga karena kita menggunakan perintah yang namanya in, di minggu yang lalu sudah saya sampaikan, in itu adalah untuk menerima inputan dari keyboard. Ya, maka kita gunakanlah yang namanya sintaks yang namanya in seperti ini. Sehingga kita akan memasukkan yang namanya huruf melalui keyboard, yaitu huruf A. Begitu di enter, maka dia muncul lagi untuk statement berikutnya. Masukkan sebuah angka. Kalau tadi sebuah kata, sekarang sebuah angka. Kita input 10. Ya. Nah, begitu di enter, maka ini adalah fungsi cetaknya. Maka akan dicetak, hasilnya adalah outputnya A dan 10. A dan 10 ini bisa ditampung di memori apabila variabel-variabel yang digunakan ini mempunyai yang namanya tipe data. Nah, untuk angka, dia mempunyai tipe data yaitu dengan integer, kalau bilangan bulat. Nah, untuk yang namanya kata, harusnya ini huruf ya, bukan kata. Masukkan sebuah huruf harusnya. Nah, maka di sini akan muncul yang namanya A. Jadi bedakan kata dengan huruf, karena penggunaan tipe datanya nanti akan berbeda. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat yang namanya identifier antara lain sebagai berikut. Perhatikan. Identifier itu bersifat yang namanya case sensitive, maka dalam C++ akan membedakan variabel yang dituliskan dengan huruf besar dan huruf kecil. Hati-hati dalam membuat yang namanya variabel atau menuliskan variabel. Identifier tidak boleh berupa angka atau diawali dengan karakter yang berupa angka. Contoh, long, 1000. Ini adalah contoh penulisan identifier yang salah. Karena tidak boleh diawali dengan angka seperti ini. Ya. Kemudian diawali dengan angka baru huruf, ini juga salah. Karena identifier diawali oleh angka, oleh karakter angka. Ini ya. Tidak boleh. Tapi kalau kita tuliskan seperti ini, contohnya ini adalah identifier dalam bentuk variabelnya X2, benar ya, karena identifier tidak diawali oleh angka. Nah, ini harusnya ada titik koma ya di sini. Nah, yang berikutnya adalah identifier tidak boleh mengandung spasi. Kemudian identifier tidak boleh menggunakan karakter-karakter simbol seperti ini ya, tidak disarankan. Identifier tidak boleh menggunakan kata kunci yang ada pada C++. Misalnya break, return, dan yang lain-lain. Nama identifier sebaiknya
disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau kita ingin membuat yang namanya program untuk menghitung luas lingkaran, berarti nanti apa yang namanya variabel-variabel yang kita gunakan kita sesuaikan dengan kebutuhan pada pembuatan program tersebut. Hindarilah penggunaan nama identifier yang sama dengan identifier yang digunakan oleh C++. Kemudian kita masuk ke dalam yang namanya konstanta. Kalau tadi identifier dalam bentuk variabel, bagaimana penulisannya, yang slide sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya konstanta. Konstanta adalah jenis identifier yang bersifat konstan atau tetap. Artinya, nilai dari konstanta di dalam program tidak dapat diubah. Contoh konstanta itu adalah di dalam yang namanya penghitungan luas lingkaran. Nah, luas lingkaran itu kan sudah default, 22/7 itu 3,14, itu nggak bisa diubah-ubah gitu. Maka kita buat itu menjadi sebuah konstanta, identifier konstanta, yang dimana nilainya sudah tetap. Untuk pendeklarasian konstanta adalah sebagai berikut. Perhatikan. Nah, di sini ada yang namanya konstan, ya, const, tipe datanya apa, baru nama konstantanya. Contoh di sini adalah konstanta float p. Ya, float p. Nah, float ini adalah tipe data bilangan real, p ini adalah nama konstantanya, dan ini adalah value atau nilainya. Atau const integer nilai sama dengan 1000. Udah, nilainya akan tetap 1000. Nggak akan berubah. Itu namanya adalah konstanta. Paham ya kawan-kawan? Paham toh? Paham, Pak. Iya, paham aja dulu. Yang penting masih hidup. Kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam yang namanya komentar. Ya, sebenarnya ini nggak agak loncat-loncat, enggak ya. Kita akan urut tadi dari identifier. Kalau kita sudah belajar identifier, ya, walaupun hanya beberapa identifier yang kita pelajarin, yaitu ada variabel, ada juga yang namanya konstanta. Nanti akan kita kemas, akan kita perdalam dalam penulisan kode program. Nah, ini penting kita pelajari juga, atau penting kita pahami untuk penulisan yang namanya komentar. Komentar ini apa? Komentar ini adalah bagian dari sintaks program yang tidak ikut dibaca pada saat proses kompilasi. Jadi komentar ini nggak ikut dieksekusi. Karena komentar ini bukan instruksi. Komentar ini hanya sebatas pemberitahuan aja gitu loh. Jadi ini nanti ketika kita running program, kita run, maka komentar ini nggak akan ikut dikompilasi, nggak akan ikut dieksekusi. Jadi ada dua cara penulisan komentar ketika kita ingin membuat yang namanya informasi-informasi tambahan dalam kode program kita. Yaitu yang pertama dengan menggunakan garis miring 2 kali seperti ini. Ya, garis miring ke kanan 2 kali. Nah, kita tulis komentarnya di sini. Ini adalah program pertama saya, contohnya kayak gitu. Nah, ini nanti nggak akan dieksekusi, nggak akan. Gitu. Kemudian ini contoh penulisannya kalau dia 1 baris, ya. Atau bisa juga dengan menggunakan kalau 1 baris seperti ini, bisa menggunakan garis miring 1 kali, bintang, tulis komentarnya, baru ditutup bintang dan garis miring. Ya. Kalau komentarnya panjang 1 paragraf seperti ini, disarankan untuk penulisan komentarnya menggunakan tipe seperti ini. Ya, garis miring bintang, ditutup lagi dengan garis miring bintang garis miring. Nah, sekarang kita lanjut ya, kita lanjut ke variabel yang tadi. Nah, variabel ini adalah bagian dari identifier. Variabel adalah suatu identifier yang mempunyai nilai dinamis. Artinya bahwa nilai variabel tersebut dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan kita dalam program. Untuk menulis variabel harus disertai dengan tipe data. Contoh, variabel A berisi 3. Cara menulisnya bagaimana? Gitu ya. Nah, kita lihat contoh yang lain di sini. Deklarasi variabel, integer I, float A. Ini masing-masing belum ada value atau belum ada nilainya. Ya.
Sehingga nanti ini harus diinisialisasi. Ini deklarasinya, cara inisialisasinya bagaimana? Cara inisialisasinya adalah dengan memberikan yang namanya nilai. Ya. Integer I. I sama dengan 100, float A. A sama dengan 8,25. Artinya variabel A diisi dengan nilai real, yaitu 8,25. Kalau ini adalah variabel I diisi dengan nilai 100. Pertanyaannya, Pak, boleh nggak kita langsung inisialisasi di deklarasi ini? Ya tidak masalah, ya boleh-boleh aja gitu. Tapi nilainya nanti sudah statis. Jadi program akan berjalan berdasarkan nilai yang sudah di assignment atau diinputkan value-nya di deklarasi ini. Integer I, nah contohnya gini, integer A sama dengan 3, udah begitu di running udah langsung muncul 3 gitu ya. Nah bagaimana supaya nilainya bisa berubah-ubah ketika program kita jalankan, ya berarti di sini kita hanya membuat integer A deklarasinya gitu loh, integer A titik koma udah. Nanti untuk pemberian nilainya bagaimana? Pemberian nilainya nanti dari kita menggunakan yang namanya cout, masukkan nilai A, in. Baru nanti akan dilakukan penginputan nilai dari keyboard. Contoh di sini kita buat deklarasi integer A sama integer A, ya. Ini belum ada inisialisasi. Oke, integer A belum diinisialisasi, artinya nilainya belum diketahui. Cara mendeklarasikannya bagaimana? Perhatikan, cout, ya, masukkan nilai A titik 2, baru di sini kita buat yang namanya ini ya, in A, baru kita cetak cout, ya, nilai A titik 2 adalah A, baru kita sorry. Nah gini ya, kita akan coba eksekusi, kita run. Karena tadi dia belum diinisialisasi, maka kita akan inisialisasi lewat yang namanya keyboard. Masukkan nilai A, nilainya adalah 1000 ya, enter. Iya, nilai A sama dengan 1000. Oke. Nah, kemudian bagaimana kalau nilainya langsung sudah diinisialisasi? Integer A sama dengan 1000. Dah. Jadi kita perlu nggak membuat masukan seperti ini? Tidak. Kalau ini tidak kita gunakan, bisa kita matikan dengan komentar seperti ini. Dah. Ya, itu fungsinya menggunakan yang namanya komentar. Kita nonaktifkan statement ini. Oke, sehingga langsung kita cetak. Nilainya di sini statis, nggak akan berubah. Ya. Nah, dia langsung nyetak ke layar. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang identifier atau berbicara tentang variabel konstanta, nah sekarang kita akan belajar yang namanya tipe data. Kita akan mengenal dulu tipe data yang biasa digunakan dalam program. Ya, tipe data berfungsi untuk mempresentasikan jenis dari sebuah nilai yang terdapat dalam program. Dalam bahasa C++, tipe data dibagi menjadi 3 bagian dasar, yaitu tipe data dasar, tipe bentukan, dan tipe enumerasi. Tapi untuk pertemuan ini kita fokus kepada yang namanya pembahasan tipe data dasar saja, ya. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya, seiring dengan berjalannya topik-topik mata kuliah, ini pelan-pelan nanti akan kita singgung, ya. Nah, jadi kita memulai dari yang namanya tipe data dasar.
Apa itu tipe data dasar? Tipe data dasar ini digolongkan ke dalam tipe bilangan bulat. Kalau bilangan bulat, tipe datanya integer. Kalau bilangan real, itu tipe datanya floating point, double. Nah, untuk logika, itu yang tipe datanya namanya adalah boolean. Untuk karakter atau teks, yaitu karakter atau string. Nah, kita mulai dari jenis tipe data dasar, yaitu tipe bilangan bulat. Jadi untuk bilangan bulat ada tipe datanya atau Pak? Ada. Ya. Umumnya adalah integer. Jadi kalau dia sifatnya yang namanya bilangan bulat positif, maka idealnya kita gunakan yang namanya tipe data integer. Nah, ukuran dalam bit yaitu 16 atau 32, rentangnya itu dari min 32.768 sampai 32.768. Contoh penggunaan tipe data pada program, ya. Penggunaan tipe data integer maksudnya. Perhatikan di sini. Integer X ini adalah deklarasinya. Sudah ada nilainya belum? Belum. X sama dengan 3. Sudah. Sekarang si out ingin dicetak nilai X. Nilai X titik 2 adalah X. Baru NTL. Artinya di sini adalah ini deklarasi, ini ya, lagi-lagi ini komentar ya. Ini adalah deklarasi ya, variabel X. Nah, ini komentar maksudnya. Ini komentar penulisannya. Kalau satu baris gunakan garis miring 2 kali ya. Nah, ini adalah value nilai X. Sudah. Nah, ini statement cetak ke layar. Nah, sekarang kita run. Apakah ini akan ikut dieksekusi? Komentar-komentar ini tidak. Yang dieksekusi hanya kode program yang kita tuliskan di sini. Perhatikan. Nah, nilai X sama dengan 3. Oke, baik, kita lanjut ya. Jadi untuk tipe bilangan real atau pecahan, kita bisa menggunakan yang namanya tipe data float, double, dan long double. Oke, sekarang kita coba cek langsung di program. Bagaimana cara implementasi atau penulisan yang namanya bilangan real. Nah, kita buat di sini contohnya adalah double ya. Double X. Masukkan nilai X. Oke, nilai X. Tadi variabelnya boleh ya, boleh Y, boleh X. Gak masalah, boleh Y ya, atau X. Itu enggak masalah. Tergantung teman-teman. Nah, double Y. Nah, di sini Y ini belum memiliki yang namanya value atau nilai, sehingga kita deklarasikan dulu ya. Ini deklarasinya, sehingga kita harus inisialisasi lewat yang namanya dinamis atau penginputan nilai lewat keyboard seperti ini ya. Kita run. Masukkan nilai Y. Nilai Y adalah 123,456,7. Contohnya seperti ini. Oke, ini nilai yang kita inputkan. Lalu kita enter. Maka nilai Y di sini adalah 123,457. 457 dibulatkan. Ya, terjadi yang namanya pembulatan. Oke. Kita lanjut untuk yang namanya tipe data logika. Nah, pada tipe logika digunakan yang biasanya adalah tipe data boolean. Apa itu tipe data boolean? Boolean adalah
salah satu tipe data yang hanya memiliki dua pilihan, yaitu true or false. Kalau dia true nilainya 1, kalau dia false nilainya adalah 0. Pada contoh program di atas, kita menggunakan dua buah variabel, yaitu variabel angka dan tipe data integer. Dengan tipe data integer, dan variabel hasil dengan tipe data boolean. Nah, sekarang kita lanjut ke tipe data karakter. Saya rasa ini gampang. Kemarin juga sudah saya singgung. Ya. Nah, kalau tipe data karakter adalah tipe data yang memungkinkan kita untuk memesan memori berformat teks, ya, huruf, angka, dan simbol dengan karakter tunggal. Jadi karakter tunggal itu. Inisialisasinya itu adalah berupa yang namanya karakter tunggal kalau tipe datanya char. Perlu diingat bahwa tipe data karakter hanya dapat menyimpan dalam bentuk karakter dan hanya satu karakter. Terus bagaimana Pak supaya nanti kata yang huruf-huruf yang kita inputkan itu bisa tertampung di dalam memori? Maka tipe datanya kita ganti. Namanya di sini adalah string. Nah, string. String ini adalah tipe data gabungan dari huruf. Jadi dia bisa menampung yang namanya teks. Sekarang kita run. Nah, kita masukkan yang tadi, Adam. Kita enter, maka muncul Adam. Itulah perbedaan tipe data karakter dengan string. Nah, sekarang kita masuk ke tipe data yang namanya floating point. Ya, floating point tadi kan sudah kita sampaikan waktu di bilangan real. Nah, di sini floating point, contoh penerapannya adalah untuk menggunakan yang namanya tipe data float pada program-program yang sederhana. Contohnya di sini nama programnya adalah menghitung luas lingkaran, ya. Idealnya kita menggunakan integer atau float untuk jari-jari. Tapi kalau untuk hasil, karena dia nanti merupakan pecahan, maka kita idealnya menggunakan yang namanya float. Ini adalah konstanta untuk nilai yang tidak berubah. Nah, masukkan jumlah jari-jari, siin jari-jari, hasilnya ini inisialisasi dari deklarasi hasil ini, yaitu jari kali pi kali 2. Oh sorry, ini menghitung keliling lingkaran, ya. Nih, menghitung keliling lingkaran. Jadi menghitung luas dan keliling lingkaran itu beda rumusnya. Nah, sekarang kita akan coba selesaikan ini untuk menghitung keduanya, yaitu menghitung keliling dan juga luas lingkaran. Ya, dengan menggunakan beberapa tipe data. Bagaimana caranya? Kita akan eksekusi langsung. Oke. Nah, sekarang kita akan buat program beneran gitu ya. Program beneran walaupun sederhana, yaitu menghitung. Ini nanti untuk penerapannya ya, teman-teman. Menghitung luas dan keliling lingkaran. Ini adalah kamusnya, ini adalah algoritmanya. Sekarang kita run. Nah, masukkan nilai jari-jari. Nilai jari-jarinya itu adalah 9. Enter. Nah, luas lingkaran 254,34, keliling lingkaran 56,52. Nah, contoh di sini ada contoh latihan kecil. Perhatikan kawan-kawan nih, kira-kira nih. Buatlah program menghitung rata-rata dari tinggi badan 5 anak. Iya, jadi begini kawan-kawan ya. Jadi untuk menghitung ya, program tinggi rata-rata, ini komentar, hitung tinggi rata-rata 5 anak. Untuk menghitung tinggi rata-rata kelima anak ini, maka kita gunakan seperti ini. Integer tinggi 1, tinggi 2, tinggi 3, tinggi 4, tinggi 5. Nah, ini adalah latihan individu untuk praktikum. Teman-teman akan membuat program sederhana dengan menggunakan C++, yaitu menghitung luas segitiga, luas persegi panjang, menghitung luas bujur sangkar, keliling lingkaran, luas lingkaran.
Ini silakan dieksekusi dengan menggunakan code blocks, nanti kalau sudah disubmitnya di psikologi seperti biasa. Baik, itu teman-teman, mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan 3 hari ini. Mudah-mudahan teman-teman mengerti apa itu yang namanya identifier, jenis-jenisnya apa, dan juga bagaimana penggunaan tipe data dalam program-program sederhana yang akan dibuatkan.